Hai semua, kembali lagi bersama saya Rafika Hari Rahmah. Kali ini kita akan belajar tentang fungi. Kita akan mempelajari tentang kingdom fungi. Harapannya setelah mempelajari tentang fungi, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri kingdom fungi secara umum, membedakan spora aseksual dan seksual pada fungi, menjelaskan bagaimana cara jamur memperoleh makanan, memberikan alasan pemisahan jamur dari tumbuhan dan klasifikasinya, kemudian dapat menjelaskan hasil pengamatan struktur tubuh jamur yang dilakukan secara mandiri. Selain itu, dapat juga menjelaskan peran jamur dari hasil pengamatan struktur tubuh jamur. Sebelum lanjut kita membahas jamur, kita mereview kembali kaitan antara jamur dengan organisme yang mirip jamur, yaitu protista mirip fungi, yaitu ada Oomycota dan Myxomycota yang ada pada protista. Nah, apa sih bedanya protista dengan kelompok fungi ini? Kelihatannya itu kan hampir sama, lalu apa yang membedakan? Kenapa mereka dipisahkan menjadi kelompok yang berbeda? Kalau pada protista, itu kan protista mirip jamur, itu memiliki spora. Fungi juga memiliki spora, lalu apa bedanya? Spora pada protista itu dapat bergerak atau bersifat motil, sedangkan pada fungi itu merupakan organisme di mana sporanya termasuk kelompok yang non-motil atau tidak dapat bergerak. Selanjutnya ada peta konsep untuk membantu kita dalam mempelajari fungi. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri umum fungi, kemudian ada klasifikasi fungi, jenis simbiosis fungi, serta peranan fungi. Pada ciri-ciri umum fungi kita akan membahas struktur, bagaimana jamur bereproduksi secara umum, dan bagaimana jamur memperoleh makanan. Kemudian pada klasifikasi fungi. Nah, fungi dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan kelompok jamur imperfect atau Deuteromycota. Kemudian jamur juga dapat bersimbiosis dengan organisme lain, yaitu berupa lichen dan mycorrhiza. Kita akan bahas lebih lanjut di dalamnya nanti. Kemudian jamur ini memiliki peran, ada yang menguntungkan dan ada yang juga yang merugikan. Apa saja jamur-jamur yang menguntungkan dan yang merugikan? Apa saja peranannya dalam kehidupan? Yang pertama itu kita bahas ciri-ciri umum kingdom jamur. Yang pertama itu merupakan organisme eukariotik. Eukariotik itu artinya organisme yang memiliki membran inti. Kemudian ada yang multiseluler. Nah, organisme dalam kingdom jamur ini merupakan organisme yang sporanya itu non-motil, tidak dapat bergerak. Nah, cara memperoleh makanannya bersifat absorb atau dengan menyerap, baik dengan cara parasit atau saprofit. Parasit berarti menyerap nutrisi dari inang. Sedangkan saprofit berarti menyerap nutrisi dari atau menguraikan nutrisi dari organisme yang telah mati. Nah, sehingga organisme dalam kingdom jamur ini bersifat heterotrof. Nah, jamur ini juga memiliki spora. Ada fase dalam daur hidupnya, ada fase sporofit dan juga ada fase generatif. Habitat jamur itu beragam, tergantung bagaimana dia hidup. Kalau yang saprofit biasanya hidup di sisa-sisa organisme atau di tempat-tempat lembab gitu. Kalau yang parasit biasanya di organisme di mana dia menempel. Ada yang di tumbuhan, ada yang di hewan, ada juga yang di perairan. Selanjutnya bagaimanakah struktur tubuh jamur? Nah, jamur ini tersusun dari dianorgan seperti benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, benang-benang ini apabila saling mengumpul, saling memilin, itu akan membentuk struktur yang disebut miselium. Nah, miselium yang saling memilin lagi, dapat membentuk struktur tubuh buah. Pada jamur Basidiomycota, tubuh buah disebut basidiokarp. Pada jamur Ascomycota, tubuh buah disebut ascokarp. Nah, hifa pada jamur itu ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Yang bersekat disebut dengan hifa septum. Nah, hifa yang tidak bersekat disebut hifa aseptum. Jamur mengandung zat kitin. Pada dinding selnya terdapat zat kitin. Komposisi utama penyusun dinding selnya yaitu berupa polisakarida, di mana terdapat protein, lipid, ion inorganik seperti fosfat, kalsium, magnesium. Terdapat dua tipe utama polisakarida pada dinding sel jamur. Yang pertama ada mikrofibril dan matriks. Mikrofibril itu berada di dalam dan bersifat kuat, sedangkan matriks itu berada di luar dan bersifat kurang kuat. Pada dinding sel jamur juga terdapat kitosom, yaitu enzim kitin sintase.
Dapat dilihat pada gambar, yaitu pada membran, pada lapisan yang terdapat kitin, itu memiliki struktur yang saling bertautan. Nah, struktur ini berfungsi untuk lapisan penyerap, menyerap zat-zat seperti logam berat, zat warna, zat pengawet, anti jamur, kosmetik, dan lainnya. Nah, di dalam lapisan kitin ini juga terdapat enzim kitosom sintase. Terdapat kitosom yaitu enzim kitin sintase, sehingga terjadi proses penguraian atau penyerapan zat-zat yang terdapat pada kitin. Pada jamur makroskopis, bagian-bagian tubuh buah jamur seperti jamur Basidiomycota dan beberapa jamur Ascomycota dapat dilihat. Ada 3 bagian. Yang pertama bagian atas atau bagian tutup atau bagian kepala atau bagian tubuh disebutnya. Yang kedua adalah bagian batang. Seperti batang, tetapi bukan batang seperti tumbuhan. Batang pada jamur ini dinamakan dengan stipe. Kemudian ada bagian seperti akar, yaitu berisi miselium atau hifa. Ini berperan seperti akar untuk menempel pada substrat. Nah, pada tutup jamur atau kap jamur atau topi jamur, ini dibaliknya pada beberapa jamur terdapat struktur seperti insang yang disebut dengan lamella atau gills. Nah, di dalam lamella atau gills ini terdapat hifa, inti sel, dan ada juga hifa yang bersepta atau bersekat. Nah, kemudian pada stipe atau batang jamur di tubuh buah jamur, ada yang memiliki cincin atau anulus, ada juga yang tidak memiliki cincin. Jamur makroskopis yang dapat dikonsumsi saat ini mudah ditemukan, seperti jamur tiram yang telah dibudidayakan. Nah, coba kalian amati secara mandiri pada jamur tiram, bagian-bagian apa sajakah yang dapat ditemukan pada jamur tiram? Apakah semua bagian pada struktur yang telah dijelaskan di struktur tubuh jamur dapat ditemukan di jamur tiram? Lakukan pengamatan mengikuti lembar kerja yang terdapat pada link. Kalian print, kemudian kalian ikuti petunjuk pada lembar kerja. Kalian lakukan pengamatan pada jamur tiram dan isi apa yang ada pada petunjuk di lembar kerja. Kemudian hasil dari pengamatan secara mandiri itu dikumpulkan.